Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus. Nah, video kali ini saya akan membahas resume kita ya Kak ya, yang udah yang keberapa nih? Yang ketujuh. Wah, dari yang pertama sekarang udah yang ketujuh. Alhamdulillah ya. Oke, kira-kira apa aja nih yang muncul? Oke, kita simak aja videonya. Oh, ternyata saya belum ngerangkum ya Kak ya di sini ya. Nanti di video kali ini itu saya akan memberikan soal disertai dengan pembahasannya biar kakak sambil latihan soal juga. Mungkin saja itu bisa muncul atau mungkin saja mencakup soal yang saya atau latihan soal yang saya berikan ya kak ya yang muncul pada saat ujian nanti. Oke, mari kita simak. Nah, soal yang pertama, bagaimana asuhan yang tepat pada bayi yang memiliki bercak putih pada dagu, hidung, dan dahinya? A. Memberikan salep. B. Tidak perlu pengobatan khusus, hanya cukup basuh wajah dengan air dan sabun bayi. C. Dipakaikan bedak. Atau D. Diberikan minyak telon. Kira-kira apa jawabannya? Oke. Nah, di sini kata kuncinya bayinya itu ada memiliki bercak putih dan dagu pada dagu, pada hidung dan dahi ya Kak ya. Itu biasa disebut dengan milia. Apa itu milia? Milia itu adalah seperti sebuah jerawat kecil-kecil itu yang disebabkan karena tersumbatnya kelenjar minyak pada kulit. Nah, bagaimana cara penanganannya? Yaitu ternyata tidak ada pengobatan yang khusus, hanya cukup dibasuh dengan air dan sabun bayi ya Kak ya, supaya bisa terbuka, tidak tersumbat begitu loh, dibersihkan begitu kelenjar minyaknya. Terus kalau misalnya kayak dipakaikan bedak itu akan memperparah karena kelenjar minyak tersebut akan tambah tersumbat. Jadi jawabannya itu yang B. Nah, soal berikutnya ya Kak ya, bayi Nyonya J lahir spontan di puskesmas tetapi mengalami asfiksia. Telah dilakukan penanganan awal tetapi masih megap-megap. Apa yang bidan lakukan selanjutnya? A. Menilai kondisi bayi setelah dilakukan resusitasi. B. Melakukan asuhan pasca resusitasi. C. Melakukan VTP percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. D. Melakukan VTP selama 2 menit. Atau E. Mengatur posisi bayi. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, di sini bayi Nyonya J itu mengalami asfiksia. Telah dilakukan penanganan awal, tetapi masih megap-megap. Kemudian apa yang bidan lakukan ya kak ya? Oke, saya di sini mengambil langkah awal resusitasi IDAI tahun 2017 atau sesuai dengan APN 2017 ya kak ya. Di mana, oke kita lihat saja opsinya di sini. Kita lihat untuk menilai kondisi bayi setelah dilakukan resusitasi. Kan udah ditahu kalau bayinya megap-megap, ngapain dilihat lagi kondisinya ya. Kemudian melakukan asuhan pasca resusitasi. Itu terjadi jika bayi bernafas. Jadi kita lakukan asuhan pasca resusitasi. Kemudian melakukan VTP percobaan 2 kali dengan 30 cm air. Nah, bisa dipertimbangkan. Kemudian melakukan VTP selama 2 menit setelah VTP percobaan. Kan harus VTP percobaan dulu. Kemudian mengatur posisi bayi. Mengatur posisi bayi itu dilakukan pada saat haika. Berarti yang paling benar, paling tepat jawabannya di sini adalah yang C ya Kak. Melakukan VTP percobaan 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Mulainya dengan apa? Mulainya yaitu dengan pemasangan sungkup. Kemudian dilihat perlekatan sungkupnya itu bagus apa enggak. Setelah itu langsunglah kita berikan ventilasi 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Seperti itu. Soal yang berikutnya, bayi Nyonya Jenny itu lahir spontan di puskesmas 15 menit yang lalu. Tiba-tiba ada semburan darah dari jalan lahir dan uterus menjadi globuler. Tanda apakah yang dimaksud? A. Tanda pengeluaran plasenta. B. Tanda plasenta lepas. C. Tanda adanya kontraksi. D. Tanda plasenta belum lepas. Atau E. Tanda kelainan pada uterus. Di sini kata kuncinya yaitu tiba-tiba ada semburan darah dari jalan lahir dan uterus menjadi globuler ya Kak ya. Kalau Kakak pasti sudah tahu sih ini jawabannya, yaitu tanda plasenta yang lepas. Kalau misalnya dia tanda pengeluaran plasenta, nah belum ada tanda plasenta, belum ada plasentanya itu belum ada di introitus vagina, berarti ya belum keluar. Kemudian plasentanya belum lepas. Kalau plasentanya belum lepas itu pasti tali pusatnya itu nggak akan memanjang. Kalau udah mulai lepas berarti ya tali pusatnya mulai memanjang. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nah, Nyonya R masuk ke rumah sakit dan akan direncanakan operasi esok hari SC-nya karena bayinya sungsang. Apakah yang tepat bidan lakukan dalam persiapan operasinya? A. Memberitahu dokter SPOG bahwa pasien sudah masuk. B. Menyiapkan ibu untuk mobilisasi. C. Menyiapkan status pasien. D. Memberitahu ibu untuk berpuasa tepat jam 12 malam karena akan SC pagi. E. Mengosongkan kandung kemih. Baik, kita cek. Nah, di sini untuk kata kuncinya itu direncanakan esok hari operasi SC karena bayinya sungsang. Ya, kata kuncinya. Berarti apa yang bidan lakukan? Apa yang akan direncanakan eh, untuk operasi SC-nya? Yang pertama itu memberitahu dokter SPOG. Ya pasti dokternya udah tahu ya Kak ya, karena dokter yang ngasih pengantar. Kemudian menyiapkan ibu untuk mobilisasi. Mobilisasi ini dilakukan pada saat setelah operasi. Menyiapkan status pasien, ini sejak awal udah masuk ya Kak ya. Pasti udah disiapkan status pasien atau order MR itu udah disiapkan. Kemudian memberitahu ibu untuk berpuasa tepat jam 12 malam karena akan SC pagi. Nah, ini salah satu persiapan untuk rencana operasinya ya Kak ya. Jadi ibunya diberitahu kalau harus berpuasa karena paginya itu akan SC. Seperti itu. Nah, next, Bidan Lisa akan mempersiapkan kepulangan Nyonya R pos SC 3 hari yang lalu. Apakah KIE yang tepat bagi Nyonya R? A. Teknik menyusui yang benar. B. Mengkomunikasikan status emosional klien. C. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi. D. Mengkonsumsi makanan yang tinggi protein. Atau E. Menganjurkan Nyonya R untuk minum air putih yang banyak. Mari kita cek. Nah, di sini untuk kata kuncinya yaitu mempersiapkan kepulangan Nyonya R yang pos SC. Untuk opsinya yaitu teknik menyusui yang benar. Nah, ini KIE-nya bisa dilakukan pada saat di rumah sakit ya, Kak ya, pada saat bayinya itu menyusui sama ibunya. Kemudian status emosional klien itu saya rasa lebih ke KIE kepada keluarga. Kalau misalnya ibunya mengalami postpartum blues atau seperti apa gitu. Kemudian menganjurkan ibu untuk mobilisasi. Ini juga post-op tetapi pada saat di rumah sakit, yaitu dianjurkan untuk banyak bermobilisasi. Nah ini mengkonsumsi makanan tinggi protein ya Kak ya, boleh dikasih tahu ibunya, ibu di rumah itu harus banyak makan makanan yang tinggi protein, yang banyak seperti telur atau ikan, biar lukanya itu cepat sembuh. Kemudian untuk yang minum air putih banyak, ini dianjurkan untuk ibu yang biasa mengalami infeksi saluran kemih. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D ya Kak ya. Berikutnya Nyonya Ros, 23 tahun P1A0, telah melahirkan 7 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 83 kali per menit, pernafasan 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Ada ASI. Kemudian kapankah waktu yang tepat untuk memberikan konseling KB pada ibu? A. Kunjungan nifas pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Nah, di sini itu menurut Pedoman Pelayanan Kemenkes 2019, untuk kunjungan nifas sendiri itu ya Kak ya, dilakukan minimal 4 kali pada waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir secara bersamaan. Tetapi kalau untuk standar pelayanan minimalnya itu dilakukan 3 kali. Seperti itu. Nah, di sini saya coba jabarkan. Untuk opsi yang pertama, kunjungan nifas 1 itu yang dinilai atau fokus asuhannya itu tentang perdarahan. Jadi, misalnya memberikan konseling ibu tentang cara mencegah perdarahan. Kalau misalnya tiba-tiba ibunya perdarahan. Kemudian yang kedua itu memastikan involusi uterusnya itu berjalan dengan baik. Setelah itu memberikan atau memastikan ibu untuk menyusui dengan baik dan benar. Dan kemudian jangan lupa untuk memberikan konseling tentang perawatan bayi baru lahir. Ini sama dengan kunjungan yang ketiga ya Kak ya. Jadi kunjungan kedua itu dia
3 sampai 7 hari atau 1 minggu, sedangkan yang kunjungan ketiga dia 2 minggu. Nah, untuk KB yang mana? Yang KB yaitu kunjungan nifas yang keempat, yaitu yang 6 minggu ya Kak ya, disertai dengan bidannya itu bertanya, ada nggak penyulit-penyulitnya selama masa nifas ini? Seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, Nyonya Rose, 23 tahun, P1A0, bercerita kepada bidan bahwa pada hari keempat ia melahirkan, ia merasa sedih tanpa sebab dan selalu menjadi sensitif. Jika terjadi sesuatu itu akan mudah tersinggung. Ia bertanya apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya. A. Yaitu depresi postpartum, B. Kecemasan postpartum, C. Psikosa postpartum, D. Postpartum blues, atau E. Nyonya Rose memang sering sensitif. Baik, kita cek jawabannya ya Kak ya. Nah, kita cek di sini kata kuncinya itu terjadi pada hari keempat setelah ia melahirkan. Ia merasa sedih tanpa sebab dan selalu menjadi sensitif. Jika terjadi sesuatu akan mudah tersinggung. Oke, kita lihat opsinya. Untuk depresi postpartum itu terjadi di lebih dari 2 minggu ya Kak ya. Kemudian ada keinginan untuk menyakiti baik dirinya maupun bayinya. Kemudian untuk kecemasan ini saya rasa bukan. Psikosa ini yaitu muncul waham atau halusinasi. Kemudian postpartum blues ini terjadi pada minggu pertama. Dan oh ya, berarti jawabannya yang D ya Kak ya, yang postpartum blues. Jadi postpartum blues itu ditandai terjadi pada minggu pertama. Kemudian biasa pasiennya itu bergejala mudah menangis, sensitif, merasa sedih, merasa tidak dicintai, merasa kelelahan, seperti itu. Nah, tata laksananya yaitu dengan memberikan dukungan emosional, kemudian memberikan KIE kepada pasangan dan keluarga untuk memberikan bantuan mengamati perkembangan ibu. Tapi kalau misalnya ibunya udah lebih dari 2 minggu gitu-gitu aja, terus nangis-nangis terus saja. Nah, itu atau tidak ada perbaikan, harap dilakukan rujukan. Jadi jawaban yang tepat adalah postpartum blues. Ini sambungan soal yang tadi ya Kak ya. Jawabannya kan adalah postpartum blues. Kemudian apakah asuhan yang tepat? Seperti yang saya bilang tadi, yaitu menganjurkan keluarga untuk memberi dukungan emosional kepada ibu. Jadi jawabannya yang A. Kalau misalnya menyuruh ibu menenangkan pikiran ya nggak bisa dia sendiri. Takutnya malah-malah nanti muncul waham, nanti dikiranya psikosa. Kemudian membawa ibu ke rumah sakit, nanti dilihat dulu perkembangannya, kalau sudah dilakukan dukungan emosional, dilihat kalau misalnya 2 minggu itu dia masih kayak gitu, nggak ada perbaikan, baru dilakukan rujukan, bisa dibawa ke psikiater atau bisa dibawa ke rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya, Nyonya Rose, 23 tahun, telah melahirkan di bidan Jane. Postpartum kala 4, tetapi perdarahannya banyak dan mengalir deras. Nah, kira-kira apa yang bidan lihat untuk pertama kali sebagai deteksi awal perdarahannya ini ya Kak ya? A. Cek plasenta, B. Periksa jumlah perdarahan, C. Cek TFU, D. Cek kontraksi, atau E. Cek bekuan darah. Nah, di sini kata kuncinya itu postpartum kala 4. Terus perdarahannya udah ditahu nih banyak dan mengalir deras. Apa deteksi awalnya bidan? Apa yang bidan deteksi pertama kali ya? Kemudian yang pertama itu kalau misalnya dia cek plasenta. Cek plasenta di sini harus dilihat ya, langsung dilihat pada saat setelah dilahirkan. Setelah itu periksa kembali atau periksa jumlah perdarahan. Nah, udah ditahu kalau misalnya perdarahannya banyak. Terus cek TFU. TFU ini diperiksa pada saat eh, semuanya itu sudah selesai ya Kak ya. Kemudian mengecek kontraksi, ini bisa. Kemudian cek bekuan darah. Cek bekuan darah ini diperiksa juga pada saat eh, di habis manajemen aktif kala 3 itu, yang pada saat setelah mengecek plasenta. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah yang D, yaitu cek kontraksi ya Kak ya. Oke Kak, saya kira untuk pembahasan soal resum part 7 cukup sampai di sini ya Kak ya. Selanjutnya nanti kita akan ketemu di part 8.
Jangan lupa disimak dan ditonton dan di-subscribe YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bisa bermanfaat. Oke Kak, saya kira untuk pembahasan soal resum part 7 cukup sampai di sini ya Kak ya. Selanjutnya nanti kita akan ketemu di part